Mataram Indah merupakan sebuah perusahaan kecil yang memproduksi berbagai macam mainan anak-anak. Biasanya kita mudah menjumpai mainan buatan ini di sekolah, taman kanak-kanak maupun playing ground bagi anak. Ada beberapa bentuk mainan yang tidak lekang oleh waktu, terutama permainan untuk anak usia dini yang membutuhkan rangsangan dalam bermain dan belajar seperti balok, puzzle, lego, dan lain sebagainya. Perusahaan kecil yang berada di Yogyakarta ini memproduksi berbagai mainan anak-anak mulai dari ukuran kecil hingga besar, tradisional hingga era sekarang. Simak liputan selengkapnya di panorama berikut ini. Didirikan pada tahun 1972 yang berlokasi di Jalan Kadipaten Kulon, KP1 nomor 308 Yogyakarta. Awalnya Mataram Indah hanyalah usaha kecil-kecilan seorang guru TK berprestasi yang sangat kreatif untuk membuat anak bisa belajar sekaligus bermain. Kebetulan dulu ibu saya guru taman kanak-kanak. Dalam menyampaikan materi pembelajaran membutuhkan alat peraga. Karena saat itu jarang ada alat peraga, maka ibu saya bikin sendiri, berkreasi sendiri untuk bisa menyampaikan materinya itu dengan menyenangkan, anak-anak bisa tertarik. Terus ya kalau TK kan biasanya anak-anak belajar sambil bermain. Nah itu biar mengena di anak-anak seperti itu. Kini Mataram Indah dipegang oleh generasi kedua, Siti Rahmi Meihati sebagai owner. Permintaan untuk alat permainan yang dibuat perusahaannya seringkali tinggi dan berasal dari seluruh pelosok negeri. Mataram Indah membuat puzzle, gambar, ragam mainan kayu dari kecil hingga besar. Pangsa pasar hampir di seluruh kota besar di Indonesia. Hal ini membuat kurva permintaan dan penawaran terus naik. Namun dalam kurun 3 tahun ini cenderung stagnan. Pasar yang fluktuatif. Kalau di tahun ajaran baru omsetnya tinggi, tapi kalau sebelum ajaran baru seperti sekarang ini sangat sepi karena sekolah-sekolah baru mempersiapkan untuk ajaran barunya itu. Membuat mainan untuk anak-anak bukan perkara mudah, apalagi dikonsumsi oleh taman kanak-kanak hampir di setiap kota besar. Mataram Indah baik sebelum maupun sudah ditetapkan SNI mainan anak-anak sejak 2015 lalu, selalu berusaha menjaga kualitas dan fungsi mainan. Misalkan seperti penggunaan cat pada mainan. Sesuai standar nasional Indonesia, ia harus tidak berbau dan beracun. Pembuatan mainan anak-anak tidak boleh memiliki sudut yang tajam, sehingga berpotensi melukai anak-anak. Tidak ada lubang yang bisa membuat jari, anggota tubuh anak terluka atau tersendat. Dan masih banyak lagi aturan yang ditentukan dalam standar nasional Indonesia tentang mainan anak. Selain itu, Mataram Indah juga menerima masukan dan pesanan custom sesuai dengan kebutuhan pembeli dengan ketentuan berlaku. Dalam memproduksi mainannya, Mataram Indah biasa menggunakan bahan dari kayu, triplek, dan MDF. Biasanya dalam sebulan, perusahaan ini bisa menghabiskan kayu dan triplek 1 kol pick up dalam sebulan. Sedangkan untuk bahan MDF bisa menghabiskan setengah kol pick up dalam sebulan. Siti Rahmi Meihati, pemilik CV Mataram Indah, sekarang telah mempekerjakan 20 orang pengrajin untuk membantunya membuat pesanan mainan anak-anak yang datang dari berbagai penjuru Indonesia. Bahan MDF yang ia gunakan dalam membuat beberapa jenis mainan ternyata telah melalui beberapa uji coba yang dilakukan oleh para pengrajinnya. Bahan MDF yang dibuat dari serbuk kayu ternyata lebih memiliki keunggulan, yakni unsur friendly. Dengan bahan yang halus ternyata juga melalui proses yang berbeda dengan kayu biasa.
Beberapa pengrajin yang menggarap mainan di workshop telah memiliki jam terbang yang tinggi, sehingga proses otomatisasi tidak diperlukan. Para pekerja dengan lihai dan terampil mengecat, melukis, dan mengatur presisi yang tepat dalam setiap mainan yang mereka buat. Proses pembuatan hingga finishing membutuhkan waktu yang tidak banyak. Semua tergantung pada jumlah antrian pesanan yang sedang diterima Mataram Indah. Semisal bangku ayun bebek ini, dalam sebulan para pengrajin mampu membuat hingga sebanyak 50 buah. Mataram Indah memiliki visi ke depan bahwa mainan yang mereka buat seyogyanya tidak hanya untuk memenuhi permintaan pasar, namun tetap berpegang teguh pada cita-cita pendirinya, yakni bagaimana membuat mainan tetap edukatif, efektif, efisien, dan berkualitas bisa dijangkau semua kalangan.